Di sebuah kawasan elit di Riyadh, berdiri sebuah rumah megah berwarna putih gading, dikelilingi taman dengan air mancur yang tak pernah berhenti memercikan air jernih. Rumah itu milik Tuan Mahmud Al-Farid, salah satu pengusaha tersukses di Timur Tengah. Di balik pagar tinggi dan penjagaan ketat, hidup seorang wanita muda bernama Laila, istri sah dari Tuan Mahmud. Ia adalah simbol kecantikan dan status sosial berwajah anggun khas Arab, dengan alis tebal alami dan mata hitam yang memancarkan karisma. Laila tumbuh di keluarga terpandang, anak tunggal dari seorang ulama terkenal. Ia menikah di usia muda, seperti tradisi kebanyakan wanita dari keluarganya. Orang tuanya menjodohkannya dengan Mahmud karena reputasinya sebagai pria cerdas, religius, dan mapan. Awalnya Laila merasa bersyukur. Siapa yang tak ingin jadi istri seorang pria sukses, tinggal di rumah megah, dan dilayani oleh puluhan pekerja? Namun, di balik semua itu, rumah tangga mereka tak seindah penampilannya. Rumah mewah itu dingin, sepi, dan penuh aturan. Tuan Mahmud jarang di rumah. Pagi-pagi ia berangkat ke perusahaan, dan pulang larut malam, kadang lewat tengah malam. Bahkan ketika di rumah pun, waktunya lebih banyak dihabiskan di ruang kerja. Laila hampir tidak pernah merasakan kehangatan pelukan suaminya, apalagi obrolan ringan atau canda sederhana. Hidupnya sepi, meski tubuhnya dikelilingi kemewahan. Hari-hari Laila diisi dengan rutinitas membosankan. Bangun tidur, sarapan sendirian, mengelilingi rumah besar tanpa tujuan, lalu menghabiskan waktu di taman atau membaca buku di perpustakaan pribadi suaminya. Para pekerja rumah tangga, semua laki-laki asing, bersikap sopan, menjaga jarak sesuai perintah atasan mereka. Tak ada yang berani berbicara dengan Laila lebih dari sepatah dua kata. Namun, ada satu hal yang berbeda sejak kedatangan seorang karyawan baru dari Indonesia, bernama Arfan. Arfan baru bekerja sebagai sopir pribadi keluarga. Pria itu tidak mencolok, kulitnya sawo matang, wajahnya sederhana, badannya kurus tapi terlihat kuat. Penampilannya bersih, meski terlihat jelas ia berasal dari latar belakang sederhana. Ia sopan, selalu menunduk bila bicara, dan tak pernah menatap mata Laila terlalu lama. Tapi justru karena sikapnya itu, Laila merasa nyaman. Pagi itu, Laila duduk di teras belakang rumah, mengenakan gamis putih sederhana, dan selendang tipis yang menjuntai dari kepalanya. Ia menyesap teh hangat sambil membaca novel. Arfan sedang menyiram tanaman. Hembusan angin membawa aroma bunga melati dari kebun samping. Laila melirik sekilas, lalu kembali pada bukunya. Namun telinganya menangkap suara pelan ketika Arfan bersenandung lagu Indonesia yang ia tak mengerti artinya. Lagu apa itu? Tanya Laila tiba-tiba, mengejutkan Arfan yang langsung menunduk gugup. Maaf madam, saya hanya nyanyi pelan. Laila tersenyum tipis. Saya tidak marah, saya hanya penasaran. Lagu dari kampung saya, Bu. Lagu ibu saya suka nyanyikan. Laila terdiam sejenak. Sudah lama tak ada percakapan seperti ini. Percakapan hangat, meski hanya sepatah dua patah. Kampungmu di mana? Lanjutnya. Jawa Timur, Indonesia. Jawab Arfan dengan suara pelan. Percakapan itu hanya sebentar, tapi cukup membuat Laila memikirkannya sepanjang siang. Ia merasa seolah baru saja mengingat bahwa dirinya adalah manusia, bukan patung cantik yang dipajang di istana emas. Beberapa minggu berlalu, hubungan Laila dan Arfan tetap dalam batas profesional, tapi perlahan berubah lebih akrab. Laila tak lagi ragu memintanya untuk menemaninya pergi ke taman belakang, sekadar membawakan buku atau membantu membenahi bangku rotan. Namun semua itu dilakukan diam-diam, agar tidak menimbulkan gosip di kalangan pelayan. Laila sadar, ia adalah istri bos. Sementara Arfan hanya seorang karyawan rendahan. Perbedaan status itu seperti tembok besar yang tak mungkin mereka lewati. Suatu sore, Laila merasa lemas dan nyaris pingsan saat sedang jalan di kebun. Arfan yang melihat langsung berlari menghampiri. Madam, Anda tidak apa-apa? Laila mengangguk lemah, wajahnya pucat. Arfan membantu menopangnya. Tangannya sempat menyentuh bahu Laila untuk menahannya agar tidak jatuh. Hanya sesaat, namun sentuhan itu seperti listrik kecil yang mengalir. Setelah Laila duduk di kursi taman dan minum air, ia berkata lirih, "Terima kasih, Arfan. Kau satu-satunya orang yang peduli di rumah ini." Arfan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tapi ekspresinya berubah. Ada sesuatu dalam sorot mata Laila, kesedihan yang lama dipendam. Malam harinya, Laila duduk sendiri di ranjang empuknya. Suaminya masih belum pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ponsel Laila tak pernah berdering, tak ada peasant. Cinta, tak ada kata rindu. Ia memandangi kaca jendela, melihat pantulan wajahnya. Cantik, ya? Tapi kesepian, ia bertanya dalam hati.
Untuk apa semua ini jika aku tidak dicintai? Suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Tuan Mahmud akhirnya pulang. Tapi Laila tak bergerak dari tempatnya. Ia tahu, pria itu akan langsung ke ruang kerjanya. Atau mungkin hanya masuk kamar untuk tidur tanpa menyapa. Sudah biasa, dan benar saja. Suaminya masuk tanpa bicara sepatah kata pun. Ia hanya membuka jas, menggantungnya, lalu tidur membelakangi. Laila memejamkan mata. Di tengah malam yang sunyi, yang ia pikirkan bukanlah suaminya. Tapi hari-hari setelah kejadian di taman berlalu dengan perasaan yang semakin bercampur aduk dalam hati Laila. Ia mencoba bersikap biasa di depan para pelayan. Namun dalam hatinya ada kerinduan aneh bukan kepada suaminya, melainkan kepada sosok yang selama ini hanya dianggap sebagai karyawan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Arfan. Cara ia dengan sabar membersihkan kaca jendela, dengan tangan kasar, namun hati-hati. Caranya menunduk dengan sopan, setiap kali berpapasan dengannya. Hingga wangi sabun sederhana yang menempel di bajunya setiap pagi, saat ia bersiap mengantar Tuan Mahmud ke kantor. Laila tahu ini salah. Ia sadar betul bahwa dirinya adalah istri sah dari pria terpandang, dan Arfan hanyalah pekerja migran dari negeri jauh. Tapi batinnya haus perhatian. Ia lelah menjadi perhiasan dalam rumah yang sepi. Ia rindu dipandang sebagai wanita bukan, hanya sebagai istri dalam status hukum. Satu pagi, saat Tuan Mahmud pergi ke Dubai untuk urusan bisnis selama 3 hari, suasana rumah terasa sangat lengang. Hanya suara air dari kolam ikan di taman dalam yang terdengar menemani sunyi. Laila berdiri di balkon lantai 2. Mengenakan gaun longgar berwarna biru muda. Matanya menatap ke halaman di bawah. Arfan sedang mencuci mobil. Kaos putihnya basah. Sebagian memperlihatkan bentuk tubuhnya yang kurus tapi kekar karena kerja keras. Laila mengamati dari kejauhan. Ada sesuatu yang hangat dan menyakitkan. Dalam dadanya sesuatu yang selama ini terkubur di bawah beban pernikahan kosong. Tak lama, kemudian Laila turun. Ia membawa nampan dengan 2 gelas jus jeruk dingin. Arfan? Panggilnya lembut. Arfan menghentikan aktivitasnya, buru-buru mencuci tangannya lalu menunduk hormat. "Iya, madam, ayo istirahat sebentar. Cuaca sangat panas." Arfan tampak canggung. "Terima kasih, madam. Saya tidak biasa. Sekali ini saja. Aku butuh teman bicara." "Duduklah." Dengan hati-hati, Arfan duduk di kursi taman. Laila duduk di seberangnya. Mereka diam cukup lama. Hanya suara burung gereja yang berkicau mengisi kekosongan. "Kau punya keluarga di Indonesia?" tanya Laila, membuka obrolan. "Ya, madam, ibu dan adik. Ayah saya sudah meninggal waktu saya masih kecil." Laila mengangguk, menatap wajah Arfan yang kini sedikit lebih rileks. "Kau pernah jatuh cinta, Arfan?" Pertanyaan itu membuat Arfan terdiam. Wajahnya memerah, tak tahu apakah ia harus menjawab jujur atau tidak. "Pernah, madam, tapi tidak berani melanjutkan. Saya terlalu miskin. Dia dari keluarga guru." Laila tersenyum tipis. "Aku pun begitu. Menikah bukan karena cinta, hanya karena perjodohan dan harta." Arfan menatap Laila sesaat baru. Kali ini ia benar-benar melihat mata wanita itu. Mata yang cantik, namun menyimpan luka. "Apa? Madam bahagia?" tanya Arfan dengan suara rendah, nyaris tak terdengar. Laila menghela napas panjang. "Aku bahkan tidak tahu lagi apa itu bahagia." Hari-hari berikutnya, Laila dan Arfan mulai lebih sering berbicara. Tak ada yang vulgar, tak ada yang melanggar batas, tapi jelas ada sesuatu di antara mereka. Hubungan itu tumbuh diam-diam, seperti benih di bawah tanah yang suatu saat bisa menjalar keluar dan menciptakan badai. Mereka mulai saling mengenal. Laila menceritakan masa kecilnya di Mekah, dan Arfan membalas dengan kisah tentang sawah, hujan tropis, dan nasi goreng buatan ibunya. Laila tertawa saat Arfan menceritakan dirinya pernah jatuh dari sepeda ke got di depan gadis yang ia sukai. Arfan juga ikut tertawa saat Laila bercerita tentang dirinya yang pernah kabur dari rumah saat berusia 12 tahun hanya karena tidak ingin memakai cadar. Tawa itu sederhana, tapi bermakna. Tawa itu lebih hangat dari semua perhiasan emas yang dimiliki. Suatu sore, Laila merasa lemas dan hendak masuk ruang tamu. Kakinya tersandung ujung karpet, membuat tubuhnya hampir jatuh. Arfan yang sedang lewat sepat-sepat menyambut tubuh Laila. Menangkapnya sebelum benar-benar terjatuh, wajah mereka hanya sejengkal. Napas mereka saling bersentuhan. Laila menatap mata Arfan, dan ia tidak segera menjauh. Beberapa detik itu seperti keabadian. Maafkan aku, madam," ucap Arfan akhirnya sambil perlahan melepaskan tangannya. Laila hanya mengangguk, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan gemetar. Setelah itu, mereka tidak bicara selama 2 hari, masing-masing menghindari pertemuan. Tapi
Batin mereka justru saling merindukan. Laila bahkan beberapa kali berdiri di depan cermin, memegang dadanya yang berdebar hanya karena membayangkan sentuhan tangan Arfan. Malam ketiga, Tuan Mahmud belum juga pulang. Laila duduk di balkon kamarnya, sendirian, memandangi langit riat yang dipenuhi lampu kota. Ia menatap ke taman. Tak ada siapa-siapa, lalu matanya menangkap sosok Arfan yang berjalan keluar dari area garasi, menuju dapur kecil di belakang rumah. Entah dorongan dari mana, Laila turun, mengenakan abaya panjang tipis, lalu keluar pelan-pelan. Ia menghampiri dapur belakang. Arfan sedang membuat teh sendiri. Ia terkejut melihat Laila datang. "Madam, kenapa ke sini? Ada yang bisa saya bantu?" Laila berdiri di ambang pintu. "Aku tak bisa tidur. Aku hanya ingin bicara." Arfan tampak bingung. Ia menunduk. "Aku tahu ini salah," lanjut Laila. "Tapi, aku hanya ingin bicara dengan seseorang yang membuatku merasa hidup." Arfan menatap wanita itu, lalu berkata lirih, "Saya juga merasa bersalah, tapi saya tak bisa membohongi diri. Sejak hari itu, saya selalu berpikir tentang Madam." Sunyi, udara malam hangat, tapi hati mereka bergemuruh. Laila melangkah pelan ke dalam. Mereka berdiri hanya berjarak 2 langkah. Arfan menunduk, namun Laila mendekat. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menyentuh lengan Arfan dengan lembut. Tak ada ciuman, tak ada pelukan, tapi sentuhan itu cukup. Mereka telah melewati batas, dan setelah malam itu, tak ada yang sama lagi. Setelah malam itu di dapur belakang, hubungan Laila dan Arfan memasuki babak baru. Meski tidak ada kata cinta yang terucap, keheningan di antara mereka mulai berubah menjadi kedekatan emosional yang sulit dijelaskan. Satu tatapan mata sudah cukup untuk menyampaikan isi hati. Satu senyuman kecil mampu menghangatkan sepi yang menggantung di rumah megah itu. Laila bangun pagi dengan semangat berbeda. Ia mulai memperhatikan dirinya sendiri. Ia mengenakan pakaian yang lebih lembut warnanya, menyisir rambut lebih rapi, bahkan mengenakan sedikit wewangian saat turun ke taman. Bukan untuk suaminya, melainkan untuk seseorang yang kini diam-diam menjadi pusat perhatiannya. Arfan pun demikian. Ia menjadi lebih hati-hati, tapi juga lebih hidup. Ia menyadari betapa dalamnya dampak keberadaan Laila dalam hari-harinya. Setiap senyuman Laila seperti suntikan keberanian, sekaligus racun yang membuatnya ketagihan. Ia tahu hubungannya dengan istri majikannya adalah kesalahan besar, tetapi ia tak bisa menyangkal bahwa hatinya sudah telanjur terbawa arus. Pagi itu, Laila duduk di taman dengan secangkir kopi. Ia membawa buku, tapi matanya tak fokus pada halaman. Ia sedang menunggu. Tak lama kemudian, Arfan muncul dari pintu samping, membawa peralatan untuk memangkas tanaman. Laila pura-pura tidak melihatnya, namun detak jantungnya meningkat. Arfan melirik sekilas, lalu melanjutkan pekerjaan sambil menjaga jarak. "Arfan," panggil Laila, "bisa kau bantu aku ambilkan kursi yang di pojok sana? Kursi ini terlalu rendah." Arfan segera menghampiri dan menggantikan kursi Laila dengan yang lebih tinggi. Saat ia membungkuk, tangan mereka bersentuhan. Sekilas, namun cukup untuk membuat napas mereka tertahan. "Terima kasih," ucap Laila lirih. Sore harinya, saat Laila selesai mandi dan hendak kembali ke kamar, ia mendapati di atas meja kecil di depan kamarnya, terdapat sebuah kain lipat dan sabun herbal wangi yang bukan miliknya. Ada secarik kertas kecil bertuliskan dalam bahasa Indonesia, yang telah diterjemahkan di bagian bawah oleh Arfan. "Sabun ini dibuat ibuku sendiri, dari daun sirih dan bunga kenanga. Katanya bagus untuk membuat tidur nyenyak dan kulit halus. Maaf, saya kalau ini tidak sopan, tapi saya hanya ingin Madam bahagia." Laila menggenggam kertas itu erat-erat. Hatinya menghangat. Tak pernah sebelumnya ada yang memperhatikannya hingga ke hal-hal kecil seperti ini. Tuan Mahmud bahkan tidak tahu sabun apa yang biasa Laila pakai, apalagi memberikan hadiah kecil seperti ini. Malam itu, Laila tidur sambil memeluk kertas itu. Di bawah bantalnya, perhatian-perhatian kecil dari Arfan mulai menjadi candu bagi Laila. Ia menantikan tiap pagi hanya untuk melihat Arfan menyapa dengan senyuman tulus. Ia mulai membuatkan teh untuk Arfan saat pria itu selesai bekerja. Mereka akan duduk diam di bangku taman, menikmati sore sambil bertukar cerita. Laila tahu apa yang ia lakukan bukan sekadar berteman. Ia juga sadar, ini semua akan sangat membahayakan jika diketahui orang rumah, apalagi oleh suaminya. Namun perasaan itu lebih kuat daripada logika. Ketika Arfan berbicara dengan bahasa sederhana dan penuh hormat, Laila merasa lebih dihargai sebagai perempuan dibanding semua tahan-tahan pernikahannya. "Kenapa kau bisa begitu tenang, Arfan?" tanya Laila suatu sore. Padahal,
Dunia kita berbeda begitu jauh. Arfan menatap ke arah langit. Karena saya tidak berharap apa-apa Madam. Cukup bisa melihat Madam tersenyum kota-kota itu, membuat Laila nyaris menangis. Ia menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Betapa kuat pengaruh kata yang sederhana ketika ia berasal dari hati. Namun, candu itu mulai berbuah gelisah. Laila merasa cemburu ketika melihat Arfan berbicara lama dengan salah satu pelayan wanita dari Filipina. Meski tahu ia tak berhak cemburu, Laila tak bisa menahan rasa tidak nyaman. Sebaliknya, Arfan mulai merasa tertekan ketika Laila mulai mengirim pesan-pesan singkat lewat pelayan pribadi, meminta Arfan untuk menemuinya saat rumah sepi. Pada satu malam, ketika Tuan Mahmud kembali dari perjalanan dinas, Arfan dipanggil untuk membersihkan ruang kerja. Ia melewati kamar Laila tanpa sengaja dan mendengar suara Laila menangis pelan. Hatinya teriris, tapi ia tahu satu langkah lebih jauh bisa menghancurkan segalanya. Namun, malam itu, saat ia hendak keluar rumah dan membuka pintu belakang, Laila sudah berdiri di sana. Matanya basah, wajahnya pucat. Arfan, aku tak bisa terus begini, bisiknya. Arfan menunduk, tubuhnya menegang. Saya juga, Madam, tapi kalau kita lanjutkan, kita akan dihancurkan. Laila memejamkan mata, ia melangkah maju, memegang lengan Arfan. Lalu, kita biarkan saja semuanya seperti ini. Aku kembali tidur dalam kehampaan. Dan kau berpura-pura tak peduli. Arfan tidak menjawab, tapi satu detik kemudian, ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Laila yang basah oleh air mata. Sentuhan itu sangat pelan, sangat hati-hati. Seolah pipi itu bisa pecah jika ditekan sedikit saja. Waktu berhenti sejenak, dan di bawah cahaya remang dapur belakang, bibir mereka bersentuhan untuk pertama kalinya sunyi, lembut, namun dalamnya, seperti menumpahkan semua rasa yang terpendam selama ini. Setelah itu, mereka saling berpandangan, tanpa kata. Tak ada lagi jarak yang tersisa. Keesokan harinya, Arfan tidak datang ke taman. Ia tidak menyapa Laila, tidak muncul di dapur, tidak terlihat di garasi. Laila gelisah, hatinya seperti ditinggal dalam kabut. Baru menjelang sore, Arfan muncul. Wajahnya tampak letih. Aku menunggumu, kata Laila saat berdua di dapur. Saya butuh waktu, jawab Arfan dengan suara rendah. Saya takut, Madam. Saya manusia biasa. Saya tidak sanggup kalau semuanya terbongkar. Laila menggenggam tangan Arfan. Aku juga takut, tapi aku juga hidup. Aku juga berhak merasa bahagia. Dan dengan itu, mereka sadar bahwa perhatian kecil yang mereka saling berikan kini sudah menjelma candu. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali, tapi juga terlalu takut untuk melangkah lebih dalam. Cinta diam-diam itu terus tumbuh. Meski mereka tahu, badai bisa datang kapan saja. Hubungan Laila dan Arfan tak lagi bisa disebut sekadar dekat. Setelah ciuman pertama itu, mereka tahu bahwa mereka telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Apa yang dulu diawali sebagai perhatian kecil, kini telah menjelma menjadi hasrat yang menyala pelen-pelen, menyusup dalam diam, dalam lirih. Dalam setiap tatapan, yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Beberapa hari setelah ciuman itu, segalanya berubah. Laila lebih sering mencari alasan untuk menyendiri, agar bisa mencuri waktu bersama Arfan. Ia mulai mengatur jadwal para pelayan, agar pergi lebih cepat, dan menolak undangan makan malam dari suaminya. Ia bahkan berani meminta Arfan mengantar dirinya ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak penting hanya agar mereka bisa berduaan di mobil. Di jalanan Riyadh yang ramai tapi terasa hampa. Di dalam mobil, keduanya duduk bersebelahan dalam keheningan yang menegangkan. Kadang Laila memandang keluar jendela, tangannya diletakkan di sandaran tengah, membiarkan jari-jarinya menyentuh tangan Arfan yang memegang setir. Arfan menegang setiap kali itu terjadi, tapi ia tak lagi menarik diri. Suatu malam, badai benar-benar datang, dan bukan dalam bentuk pertengkaran, tapi dalam bentuk ketakberdayaan. Mereka menahan diri. Hari itu, Tuan Mahmud kembali ke Dubai untuk perjalanan bisnis selama seminggu. Ia bahkan tidak sempat berpamitan langsung pada Laila, hanya meninggalkan pesan lewat asistennya bahwa ia sibuk dengan rapat investor. Laila tidak marah. Ia bahkan nyaris lega. Seminggu tanpa Mahmud berarti seminggu penuh kemungkinan. Sore itu, hujan deras turun di Riyadh jarang sekali terjadi, dan karena itu terasa lebih dramatis. Angin bertiup kuat, langit menggelap cepat. Laila berdiri di balik jendela kaca besar di ruang tengah, memandangi halaman yang basah dan sepi. Ia kemudian mengangkat telepon dan berbicara singkat pada salah satu pelayan. Kalian semua bisa pulang lebih cepat. Hujan deras, aku tidak butuh siapa-siapa malam ini. Dalam waktu 1 jam,
Rumah besar itu kosong. Tinggal Arfan yang masih di garasi, mengecek kendaraan seperti biasa. Ia tak tahu bahwa Laila sedang merencanakan sesuatu malam ini. Sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan dalam hati. Malam turun cepat. Hujan belum juga reda. Arfan masuk ke dalam rumah karena Laila memanggilnya lewat interkom pribadi. Masuk ke ruang tamu. Bantu aku menyalakan penghangat. Terlalu dingin malam ini, ujar suara Laila. Arfan masuk dengan jaket yang masih basah. Ia menunduk hormat, berusaha tidak menatap langsung wanita yang duduk di sofa berbalut satin itu, berpakaian sangat sederhana. Namun entah kenapa lebih menggoda dari biasanya. Gaun tidurnya jatuh lembut hingga mata kaki, dan rambutnya dibiarkan tergerai. Sedikit basah karena uap hangat ruangan. Aku sendirian malam ini. Arfan, ucap Laila pelan, menatapnya. Arfan menalan. Ludak, saya tahu, tapi saya harus pastikan semua aman. Lalu kembali ke ruang saya. Laila berdiri dan mendekat. Tinggallah sebentar. Temani aku minum teh. Arfan tidak bergerak. Hujan di luar menggema seperti genderang takdir. Saat menyentuh lengannya, Arfan akhirnya berkata, Madam, saya takut. Saya manusia. Saya bukan patung yang bisa diam selamanya. Laila menatapnya. Matanya bergetar. Aku juga takut, Arfan. Tapi rasa ini bukan kebetulan. Detik berikutnya, jarak antara mereka lenyap. Laila memeluk Arfan dengan pelan. Dan Arfan, untuk pertama kalinya, membalas pelukan itu sepenuhnya. Mereka saling mencari kehangatan, bukan hanya secara fisik tapi juga kehangatan yang selama ini tertahan dalam dada mereka. Masing-masing, ciuman yang tadinya lembut berubah menjadi desakan penuh emosi. Laila menangis dalam pelukan Arfan, dan Arfan menunduk dalam perasaan bersalah yang sama besarnya dengan keinginannya. Malam itu, batas yang mereka jaga runtuh sepenuhnya. Pagi harinya, Laila bangun lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang kamarnya sendiri, tempat yang semalam ia izinkan Arfan masuk. Matanya kosong, pikirannya berkecamuk. Ia telah menodai pernikahannya. Dan ia sadar itu. Tapi ia juga sadar, malam itu adalah malam pertama dalam hidupnya, di mana ia merasa menjadi perempuan seutuhnya, dicintai, diperhatikan, dihargai. Arfan datang membawakan teh seperti biasa, tapi kini dengan tangan gemetar. Mungkin, aku gila, ucap Laila sambil menerima cangkir itu. Tapi, aku tidak menyesal. Arfan duduk di kursi pojok, menunduk. Saya yang salah, Madam. Saya seharusnya tidak. Berhenti, potong Laila. Jangan panggil aku Madam, panggil aku Laila. Malam itu bukan karena kamu. Aku juga ingin, aku butuh kamu. Arfan hanya bisa diam. Ia ingin percaya bahwa ini cinta. Tapi ia juga tahu, dunia mereka tidak akan menerima ini. Tidak di Riyadh, tidak di keluarga Laila, dan terutama tidak di mata Tuan Mahmud. Sejak malam itu, hubungan mereka tak bisa lagi disembunyikan hanya dalam senyuman atau kata-kata halus. Laila mencari Arfan setiap kali rumah sepi. Mereka bertemu di ruang laundry, di ruang penyimpanan, bahkan kadang di dalam mobil saat Laila minta diantar ke tempat-tempat tak penting. Bagi Laila, Arfan adalah candu. Bagi Arfan, Laila adalah dosa yang terlalu indah untuk ditinggalkan. Namun, tak ada rahasia yang bisa selamanya tersembunyi. Perlahan, pelayan lain mulai curiga. Salah satu dari mereka melihat Laila keluar dari kamar belakang tempat Arfan biasa beristirahat, wajahnya merah, rambutnya terurai. Tak biasa, gosip kecil mulai beredar di kalangan staf. Mereka belum berani bicara ke Mahmud, tapi satu CCTV yang mengarah ke ruang garasi merekam momen ketika Laila menyentuh wajah Arfan sebelum masuk mobil. Sebuah bukti kecil yang suatu hari bisa membakar segalanya. Laila tidak peduli. Setiap malam ia menulis di jurnal pribadinya. Jika ini dosa, biarlah aku menanggungnya. Tapi jangan rampas dia dariku. Mereka telah melewati batas. Kini, waktu yang akan mengadili mereka. Musim panas mulai menyentuh Riyadh dengan panas menyengat. Di balik jendela-jendela besar, rumah keluarga Mahmud. Udara dari pendingin ruangan mengalir lembut, namun hati Laila justru semakin tak menentu. Sudah hampir 2 minggu sejak malam penuh. Dosa itu dan hubungan mereka Laila dan Arfan tak lagi bisa disebut hanya sebagai perselingkuhan. Ada ikatan yang tumbuh, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati. Ikatan itu berbahaya, rapuh, namun nyata. Namun kini, ada sesuatu yang mulai mengganggu Laila. Setiap pagi, ia merasa mual. Makanan yang biasanya ia nikmati kini terasa hambar. Bahkan aroma sabun mandi yang biasa ia pakai justru membuatnya pusing. Ia pikir awalnya hanya karena cuaca, atau kelelahan, atau stres karena hubungan terlarangnya. Tapi setelah seminggu tubuhnya terus terasa lemah, ia mulai curiga.
Satu hal yang membuatnya panik adalah kenyataan bahwa haidnya belum datang bulan ini. Sudah lebih dari 2 minggu telat, dan ia tahu suaminya Tuan Mahmud sudah lebih dari sebulan tak menyentuhnya. Laila duduk lama di depan cermin. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya sayu. Ia meletakkan tangannya di perut. Belum ada yang berubah dari luar, tapi di dalam, pikirannya bergolak. Tidak mungkin secepat itu. Tapi bagaimana kalau benar? Ia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan, ia harus tahu. Ia harus pastikan. Diam-diam, ia menyuruh salah satu pelayan wanita kepercayaannya membelikannya alat uji kehamilan. Dari luar kompleks perumahan, malam itu, Laila mengunci diri di kamar mandi. Ia membuka kotak kecil berisi tes pack, tangannya gemetar. Ia duduk, mengikuti instruksi, dan menunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Matanya tak lepas dari alat. Kecil itu, satu garis muncul. Lalu yang kedua, tangannya gemetar. Bibirnya pucat. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Positif. Air matanya jatuh tanpa suara. Antara panik, takut, dan entah kenapa, ada sedikit rasa haru yang muncul. Ia hamil, dalam rahimnya tumbuh kehidupan kecil hasil dari hubungan yang tak seharusnya terjadi. Keesokan harinya, Laila memanggil Arfan ke perpustakaan rumah saat rumah sedang sepi. Arfan datang dengan wajah bingung, belum tahu apa yang terjadi. Laila berdiri di dekat jendela, memunggungi Arfan, memegang sebuah benda kecil di tangannya. "Aku ingin kau tahu sesuatu," ucap Laila tanpa menoleh. Arfan mendekat perlahan. "Ada apa, Laila?" Laila menoleh, matanya merah. "Aku hamil." Seperti tersambar petir, Arfan terdiam. Tubuhnya seolah membeku. Ia menatap wanita itu dengan mata terbuka lebar. Sulit percaya. "Apa maksudmu?" Laila mengangguk pelan. "Itu anakmu." Arfan mundur satu langkah. Wajahnya pucat. "Laila, Tuhan, aku." Laila menghampirinya, menggenggam tangan. Arfan yang gemetar. "Aku tahu kau takut. Aku juga. Tapi aku tak bisa pura-pura seolah ini tak terjadi." Arfan tak sanggup bicara. Kepalanya tertunduk, napasnya berat. "Lalu, apa yang akan kita lakukan?" bisiknya. "Aku belum tahu," jawab Laila lirih. "Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Apapun yang terjadi." Hari berikutnya berjalan penuh kecemasan. Laila harus berpura-pura seperti biasa di depan para pelayan dan suaminya yang akhirnya kembali dari perjalanan bisnis. Mahmud tidak mencurigai apapun. Ia masih seperti biasa, dingin, kaku, dan jarang diramet. Tapi itu bukan berarti Laila bisa tenang. Rasa muainya makin parah. Ia mulai sering menutup pintu kamar saat muntah di pagi hari. Ia bilang pada suaminya bahwa ia mungkin keracunan makanan. Mahmud tidak banyak tanya. Ia terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Namun Laila tahu, ia tidak bisa menyembunyikan ini lama-lama. Di sisi lain, Arfan hidup dalam tekanan yang luar biasa. Ia sulit tidur. Setiap malam ia membayangkan kemungkinan terburuk. Ia dipecat, dideportasi, atau lebih buruk dipenjara karena menghamili istri majikannya. Tapi di balik ketakutan itu, ia juga merasa bertanggung jawab. Ia mulai menabung lebih banyak, mengurangi pengeluarannya, dan bahkan mulai mencari informasi diam-diam tentang klinik bersalin dan pengurusan dokumen anak. Diam-diam, Arfan membeli susu khusus ibu hamil dari toko kecil di pinggiran kota. Ia memberikannya ke Laila dalam kantong plastik biasa. "Aku tahu ini belum cukup," katanya pelan. "Tapi aku ingin menunjukkan, aku tidak lari." Laila menatap pria itu, dan untuk pertama kalinya ia merasa dicintai dalam bentuk paling nyata. Bukan hanya dengan kote-kota, tapi dengan perbuatan. Namun tak semua bisa mereka kendalikan. Salah satu pelayan yang curiga diam-diam memotret Laila saat sedang muntah pagi hari di wastafel dan mengirimkannya ke kepala keamanan rumah. Pria itu mengenali gejala kehamilan dan mulai bertanya-tanya. Ia tahu betul Tuan Mahmud sudah lama tak ada di rumah. Ia pun mulai mengakses rekaman CCTV lama, dan di sanalah ia menemukan potongan momen Arfan dan Laila berduaan di garasi. Tersenyum, lalu Laila menyentuh wajah Arfan dengan kelembutan yang tak biasa. Beberapa hari kemudian, Laila menerima panggilan dari asistennya bahwa Tuan Mahmud ingin bicara dengannya malam itu. Hatinya langsung mencelos. Arfan juga mendapatkan panggilan untuk menghadap kepala keamanan. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Bayi yang tumbuh di dalam rahim Laila belum genap sebulan, tapi badai yang mengintai mereka sudah semakin dekat. Mereka tak lagi hanya bermain dengan rasa dan perasaan. Kini, mereka sedang bertaruh dengan masa depan, nama baik, bahkan nyawa. Malam itu, suasana rumah keluarga Mahmud
tak seperti biasanya. Lampu di ruang kerja sang tuan rumah menyala, lebih terang dari biasanya, dan 2 gelas teh disajikan di atas meja kayu jati berukir. Laila melangkah pelan ke dalam ruangan itu. Langkahnya terdengar sangat hati-hati, seolah lantai marmer pun bisa menyerap rasa gelisah yang ia pendam. Tuan Mahmud duduk dengan wajah dingin. Matanya menatap Laila seperti sedang menilai, bukan sebagai seorang suami menatap istrinya, tapi seperti seorang hakim melihat terdakwa. "Kau sehat, Laila?" tanyanya tanpa basa-basi. Laila mengangguk pelan, sedikit mual belakangan ini, tapi tidak apa-apa. Mahmud memutar cangkir tehnya perlahan. "Kau hamil, bukan?" Laila terdiam. Dunia serasa berhenti. "Kepala keamanan memberitahuku." Lanjut, "Mahmud, dan aku bukan orang bodoh. Aku tahu aku tidak pernah menyentuhmu lebih dari 1 bulan ini." Laila mencoba membuka mulutnya, tapi tak satu kata pun keluar. Nafasnya sesak. "Siapa ayah anak itu?" tanya Mahmud tajam. Laila ingin ingin menyebutkan nama acak, membuat alibi palsu, atau sekadar berpura-pura menangis dan menyangkal. Tapi semua itu terasa percuma. Aku tidak bisa menjawab," ucapnya dengan suara lirih. Wajah Mahmud menegang. Ia berdiri dan menatap Laila dengan mata merah menyala. "Arfan?" tanyanya nyaris berteriak. "Kau menodai nama keluargaku dengan pekerjaku sendiri?" Laila memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Mahmud menarik napas keras. Ia melangkah ke jendela, menggenggam kusen kayu dengan tangan bergetar. Selama ini, ia terlalu percaya pada kediaman megahnya. Ia pikir tembok tinggi, penjagaan ketat, dan reputasi besar bisa melindungi kehormatannya. Ia tak pernah menyangka bahwa kehancuran justru datang dari dalam rumahnya sendiri. "Aku tidak bermaksud menghancurkanmu," kata Laila pelan, nyaris seperti berbisik. Mahmud menoleh cepat. "Tidak bermaksud? Kau hamil dari pria rendahan yang bahkan tak pantas memandangi wajahmu. Dan kau bilang, tak bermaksud?" Laila menangis semakin keras. "Karena aku sendiri sudah hancur sejak lama, Mahmud. Bertahun-tahun aku hidup di rumah ini sendirian. Kau bahkan tak tahu kapan terakhir kali aku sakit, apa makanan kesukaanku, atau bagaimana rasanya dipeluk. Aku hanya benda mewah yang kau pajang, dan Arfan, dia memperlakukanku sebagai manusia." Mahmud, ucapan itu menampar egonya sebagai suami dan pria Arab yang menjunjung kehormatan. Tapi marahnya tak surut. "Keluar dari ruangan ini," katanya dingin. "Aku akan putuskan nasibmu besok." Sementara itu, di tempat terpisah, Arfan duduk di hadapan kepala keamanan rumah. Pria Arab tua itu menatapnya tanpa ekspresi. Namun tatapan matanya sangat tajam. "Aku tahu apa yang kau lakukan," katanya sambil meletakkan ponsel di meja. "Kau pikir tak ada yang melihatmu bersikap akrab dengan madam?" Arfan menunduk. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, dalam hukum tidak tertulis di rumah-rumah orang kaya seperti ini. Seorang pekerja laki-laki yang terlalu dekat dengan istri majikannya bisa dianggap aib besar, bahkan bisa dihukum tanpa pengadilan. "Aku minta maaf," katanya dengan suara pelan. "Maaf tak cukup. Tuan besar sudah tahu." Arfan mendongak, wajahnya pucat. Dia tahu Laila hamil. Kepala keamanan tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu menyuruh Arfan mengemas barang-barangnya dan menunggu perintah lebih lanjut. Arfan berjalan keluar seperti orang tak sadar. Langit malam Riyadh terasa lebih sempit dari biasanya. Keesokan harinya, Laila dikurung dalam kamarnya. Semua pelayan dilarang masuk tanpa izin. Suaminya tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Ia hanya mengirimkan surat pendek. "Kau akan dikirim ke rumah ayahmu di Mekah malam ini. Setelah itu, aku akan urus perceraian. Anak itu tidak akan kuakui." Laila menangis sepanjang hari. Ia memeluk perutnya yang masih rata, membisikkan doa-doa yang hanya didengar oleh langit dan janin kecil di dalamnya. "Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu dariku," bisiknya dengan suara serak. Di garasi, Arfan sudah diberi surat pemecatan, paspor, dan dokumen kerjanya dikembalikan. Ia diberi waktu 2 hari untuk meninggalkan Arab Saudi. Tanpa Laila, tanpa anaknya, tanpa penjelasan apapun, malam pun tiba. Di bawah pengawalan 2 orang pengawal pribadi, Laila dimasukkan ke dalam mobil hitam yang akan membawanya ke Mekah. Ia tak boleh membawa ponsel, tak boleh bicara dengan siapapun. Ia hanya membawa tas kecil dan secarik foto Arfan yang sempat ia simpan diam-diam. Tepat saat mobil hendak keluar dari gerbang, Laila melihat dari jendela belakang, Arfan berdiri di halaman garasi menatap mobil itu pergi. Mata mereka bertemu hanya sekilas tapi cukup untuk menyampaikan semua yang tak bisa diucapkan. Perpisahan itu sunyi, tapi menyakitkan. Laila tak menjerit. Ia hanya menggenggam perutnya erat-erat dan menutup mata. "Bertahanlah nak, ibu akan melindungimu."
walau sendirian. Sementara itu, Arfan malam itu duduk sendirian di kamar kecil tempat ia biasa tidur. Barang-barangnya sudah rapi. Tiket pesawat ke Jakarta sudah di tangan, namun jiwanya terasa tertinggal di tempat lain. Ia ingin berteriak, melawan, memperjuangkan wanita yang ia cintai, dan anak yang belum sempat ia sentuh. Tapi dunia ini terlalu besar dan kejam bagi orang kecil sepertinya. Dalam diam, ia menulis surat panjang untuk Laila. Ia tahu, surat itu mungkin tak akan pernah sampai. Tapi ia menulis, "Maafkan aku karena tak bisa membawamu pergi. Tapi aku percaya, anak kita akan lahir dengan cahaya. Karena ia buah dari cinta, bukan dari dosa. Aku akan kembali." Rumah ayah Laila di Mekah, jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati selama ini di Riyadh. Meski masih terhitung keluarga terpandang, ayah Laila, Syekh Abdul Bari, adalah pria tua yang sangat menjunjung kehormatan dan tradisi. Ketika ia melihat putrinya pulang dalam kondisi hamil tanpa suami di sisi, wajahnya tidak marah, justru lebih buruk. Kecewa dan dingin. "Tidak ada yang akan menyentuhmu di rumah ini," katanya datar saat pertama menyambut Laila. "Tapi jangan harap kau diperlakukan seperti anak sulung lagi." Sejak itu, Laila hidup dalam kesendirian. Ia tidak boleh keluar rumah tanpa pendamping. Ia hanya diberi kamar kecil di sisi belakang rumah. Pembicaraan tentang kehamilannya dilarang disebut di ruang makan. Bahkan ibu tirinya enggan menyapanya. Lebih dari 3 kalimat sehari. Ia hidup seperti bayangan di rumah ayahnya sendiri. Namun, di tengah tekanan itu, Laila mulai merasakan sesuatu yang lain tumbuh. Kekuatan. Setiap malam, saat rumah sepi, ia menyentuh perutnya yang semakin membesar. Ia berbicara pelan pada bayi dalam kandungannya. Seolah anak itu satu-satunya sahabat yang ia miliki di dunia ini. "Kita sendiri sekarang, sayang," bisiknya. "Tapi, ibu akan lindungi kamu dengan segala yang ibu punya." Waktu terus berjalan. Kehamilan Laila memasuki bulan ke-7. Ia menjalani pemeriksaan ke bidan perempuan di lingkungan tertutup wanita. Ia menolak usulan ayahnya untuk menggugurkan kandungan secara diam-diam. Baginya, bayi ini adalah alasan ia masih bisa bernapas. Ia tahu siapa ayahnya, dan ia yakin anak itu tidak layak menanggung aib yang diciptakan orang dewasa. Setiap malam, ia menulis surat yang tidak pernah dikirim. "Arfan, aku tidak tahu di mana kamu sekarang. Tapi anak kita sehat. Dia bergerak kuat dalam rahimku. Kadang, aku bermimpi kau sedang memeluk kami berdua. Mungkin itu cuma harapan. Tapi itu yang membuatku bertahan." Laila menolak untuk menyerah. Ia mulai membaca banyak buku tentang persalinan alami. Menyusun rencana dayam-dayam untuk melahirkan dengan bantuan bidan yang ia percayai tanpa harus melibatkan nama besar keluarganya. Di sisi lain, Arfan kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, berusaha bekerja apa saja, menjadi tukang kebun, sopir ojek, bahkan kuli bangunan. Namun pikirannya tak pernah lepas dari Laila dan anak yang mungkin sudah tumbuh besar dalam perut wanita yang ia cintai. Setiap kali ia menatap langit malam, ia bertanya-tanya, apakah ia baik-baik saja? Apakah anak itu akan pernah tahu siapa ayahnya? Namun hidup di desa bukan hal mudah bagi pria dengan skandal tak terlihat. Beberapa temannya mencibir, menyebutnya TKI nakal. Ia tidak membalas, ia hanya diam. Ia punya tekad suatu hari ia akan kembali, entah bagaimana caranya. Pagi itu, saat Mekah bersiap menyambut musim haji, Laila terbangun karena rasa mulas yang tak tertahankan. Usia kandungannya sudah mendekati 9 bulan. Ia menggenggam sisi ranjang, tubuhnya gemetar, air ketubannya pecah. Ia tahu, waktunya telah tiba. Laila memanggil salah satu pembantu lama yang masih setia padanya secara diam-diam. Perempuan tua, bernama Halimah yang dulu membantunya saat kecil. "Tolong bawa aku ke bidan Siti. Jangan beritahu siapapun. Aku mohon." Dengan tubuh lemah dan kontraksi yang semakin kuat, Laila dibawa keluar rumah lewat pintu belakang, menggunakan mobil kecil milik Halimah. Di ruang bersalin sederhana, hanya ada 2 orang, Laila dan bidan perempuan berjilbab putih. Tak ada dokter spesialis, tak ada suami yang menggenggam tangan, tak ada keluarga yang menanti di luar. Hanya suara azan zuhur dari kejauhan, dan peluh dingin yang menetes dari kening Laila. Rasa sakit datang bertubi-tubi, nafasnya tersengal. Ia menangis, menggigit kain, menggenggam erat spray hingga kukunya memutih. Tapi ia tidak menyerah. "Ayo Bu Laila, sekali lagi, dorong!" Dengan satu jeritan panjang yang seperti memecah dunia, lahirlah bayi laki-laki kecil ke dunia. Tangisnya nyaring, kulitnya kemerahan, dan jemarinya mengepal kuat. Laila menengok. Tubuhnya lemah, tapi hatinya penuh. Dia telah lahir,
anak dari cinta terlarang, tapi juga anak dari keberanian. Beberapa hari setelah kelahiran itu, Laila memberi nama anaknya, Faris. Ia tidak mendaftarkannya dengan nama keluarga Mahmud, dan tentu bukan dengan nama keluarga ayah Laila. Ia hanya mencantumkan satu nama di surat. Kelahiran sementara Faris bin Arfan sang bidan menatap Laila dengan ragu. "Apa kau yakin?" Laila mengangguk sambil memeluk bayinya erat. "Ayahnya layak dikenang. Aku akan menyimpannya. Entah suatu hari kami akan bersatu lagi, atau tidak." Faris tetap anak dari cinta yang jujur. Di kampung halamannya, Arfan merasakan gelisah yang tak biasa. Malam itu, ia bermimpi tentang bayi yang tertawa sambil digendong seorang wanita bergaun putih. Ia tidak bisa melihat wajah wanita itu, tapi ia tahu itu Laila, dan anak itu adalah darah dagingnya. Paginya, ia mengambil keputusan besar. Ia akan kembali ke Timur Tengah, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai manusia yang ingin menebus kesalahan, memperjuangkan anak dan cinta yang ia tinggalkan. Laila tidak tahu bahwa dari kejauhan, harapan sedang menyusulnya, dan Faris, bayi kecil yang lahir tanpa restu, kini menjadi tali yang mengikat dua hati yang terpisah oleh dosa, waktu, dan nasib. Setahun telah berlalu sejak Laila melahirkan Faris dalam kesunyian dan pengasingan. Waktu terasa berjalan lambat di rumah tua ayahnya di Mekah. Faris kini tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Matanya besar dengan sorot tajam, dan senyumnya sangat mirip dengan Arfan. Setiap kali Laila memandangi anak itu, ia seolah melihat kembali pria yang telah mencintainya dalam kesunyian, lalu diusir tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Meski hidupnya tak lagi penuh kenyamanan, Laila mulai merasa utuh kembali. Ia menyusui Faris sendiri, menidurkannya tanpa bantuan pelayan, dan menjaga anak itu dengan kekuatan seorang ibu tunggal yang sedang memperjuangkan kehormatan dan kasih. Ia tak berharap bantuan dari siapapun. Ia tahu ayahnya hanya menunggu waktu untuk benar-benar mengusirnya. Tapi sebelum itu terjadi, ia ingin memastikan satu hal, bahwa anaknya tidak tumbuh dalam rasa malu. Bahwa Faris tahu ia adalah anak dari cinta sejati, bukan sekadar aib keluarga, namun jauh di dalam hati. Laila tetap menyimpan harapan yang rapuh. Ia bertanya-tanya, apakah Arfan masih mengingatnya? Apakah ia tahu bahwa putranya telah lahir? Apakah ia akan kembali? Sementara itu, ribuan kilometer dari Mekah, di sebuah terminal kedatangan Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, seorang pria berkemeja rapi melangkah dengan wajah tegang. Itu adalah Arfan. Setelah setahun bekerja serabutan, menabung dari upah harian, dan mengurus ulang visa dengan bantuan kenalan lama, akhirnya ia bisa kembali ke Arab Saudi. Kali ini bukan sebagai tukang kebun, ia datang sebagai pekerja lepas pada proyek eksperimen di pelabuhan. Meski tak bisa masuk ke wilayah Riyadh, karena nama dan datanya masih ditandai dalam sistem keamanan rumah Tuan Mahmud. Arfan tahu, Laila kini berada di Mekah. Informasi itu, ia dapat dari pelayan tua bernama Halimah yang pernah membantu Laila bersalin dan kini diam-diam menghubungi Arfan lewat media sosial. "Hati-hati nak, mereka tidak akan suka kau kembali." Tapi dia masih menunggu. Begitu pesan Halimah. Mendengar itu saja sudah cukup. Arfan memutuskan, ia akan menemui Laila, apapun risikonya. Sore itu Laila sedang menidurkan Faris di ayunan kecil di teras belakang. Angin gurun bertiup pelan, dan suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Laila membelai rambut bayinya, menyenandungkan doa-doa pelan. Ia tak sadar bahwa seseorang berdiri di balik pagar luar, memandangi sosok ibu dan anak itu dengan mata berkaca-kaca. Arfan, lututnya nyaris lemas, melihat dua makhluk yang selama ini hanya hidup dalam mimpi, kini ada di depan mata. Faris tampak sangat mirip dirinya waktu kecil. Dan Laila, meski lebih kurus, dan wajahnya tampak lelah, tapi tatapan lembut di matanya masih sama. Tatapan yang membuat Arfan jatuh cinta sejak awal. Dengan gemetar, Arfan mengetuk gerbang besi. Satu kali, Laila menoleh cepat. Awalnya ia mengira suara itu datang dari Halimah. Tapi saat ia berdiri dan melangkah mendekat, matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. Napasku tercekat. Arfan, pria itu hanya tersenyum pelan. "Aku pulang," ucapnya pelan. Malam itu menjadi malam paling emosional dalam hidup Laila, setelah memastikan tak ada yang melihat. Laila diam-diam membawa Arfan masuk lewat dapur kecil di belakang rumah. Faris masih tertidur, dan Halimah menjaga pintu. Laila dan Arfan berbicara dalam bisikan, tapi setiap kata terasa seperti teriakan dalam hati mereka. "Kau tahu berapa lama aku menunggumu?" tanya Laila sambil menggenggam tangan Arfan. "Aku menabung setiap sen, hanya untuk bisa kembali ke sini. Aku tak peduli kalau aku hanya bisa melihat kalian dari jauh," jawab Arfan lirih.
Laila mengajaknya masuk ke kamar, lalu menunjuk Faris yang sedang tidur pulas di ranjang kecilnya. Itu anak kita. Air mata Arfan jatuh begitu melihat wajah bayi itu. Ia berlutut di samping tempat tidur, mencium tangan kecil Faris yang menggenggam udara. Dia sempurna, bisiknya. Terima kasih, karena kau tidak menggugurkannya, karena kau melindunginya meski sendirian. Laila menangis, bukan karena sedih, tapi karena beban selama ini sedikit demi sedikit luruh. Ia tidak sendiri. Arfan kembali. Pria yang ia pikir telah hilang dari hidupnya, ternyata datang kembali. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencintai kembali. Aku tidak bisa berjanji banyak, ucap Arfan kemudian. Tapi aku akan melindungi kalian, Laila. Aku akan bekerja, akan menobong. Aku ingin menikahimu. Secara sederhana, secara diam-diam pun tidak apa-apa. Asal aku bisa disebut ayah dari anak ini dengan layak. Laila terdiam, lalu mengangguk. Aku sudah tidak takut lagi. Setelah semua yang terjadi, satu hal yang kupelajari, hanya cinta sejati yang membuat seseorang bertahan, bahkan saat dunia memusuhinya. Namun, pertemuan itu tak luput dari mata. Seorang pelayan muda yang melihat siluet Arfan dari balik jendela, segera melapor pada ayah Laila, Syekh Abdul Bari. Keesokan paginya, rumah itu kembali gaduh. Ayah Laila marah besar. Ia menyeret Laila ke ruang tamu dan membentaknya di depan semua keluarga. Kau berani membawa pria itu kembali ke rumah ini setelah aib yang kau buat. Bentaknya, Laila berdiri tegak, menggendong Faris di pelukannya. Kalau aku harus terusir, tak apa. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Dan kalau kau mengusir Arfan, maka aku pergi bersamanya. Syekh Abdul Bari terdiam. Tak pernah sekalipun putrinya berbicara setegas itu. Dalam diam, ia menyadari Laila bukan lagi gadis lembut yang menurut pada semua aturan. Ia kini seorang ibu dan ibu yang melindungi anaknya adalah makhluk paling kuat di muka bumi. Hari itu, keputusan besar dibuat. Syekh Abdul Bari tidak merestui hubungan mereka. Tapi ia juga tidak melaporkan Arfan dan tidak mengusir Laila. Hanya berkata, kalian bukan lagi keluargaku, tapi aku tidak akan menghalangi kalian memulai hidup baru. Tinggalkan rumah ini hari ini juga. Laila menunduk. Ia tidak menangis. Ia malah merasa bebas. Arfan menggenggam tangan Laila erat, dan bersama Faris, dalam dekapan, mereka meninggalkan rumah itu. Tidak dengan mobil mewah, tidak dengan harta, hanya dengan cinta yang utuh. Dan janji untuk membangun segalanya dari awal. Laila, Arfan, dan Faris berdiri di depan sebuah rumah kecil yang sederhana, di pinggiran Jeddah. Rumah itu jauh dari kemewahan istana tempat Laila pernah tinggal. Jauh pula dari hiruk-pikuk kota besar Riyadh, yang penuh intrik. Namun, rumah itu adalah simbol dari kebebasan baru mereka awal baru, tanpa beang-beang masa lalu yang menghantui. Matahari sore menyorot lembut atap rumah itu, menghangatkan hati yang sebelumnya penuh luka. Aku tidak pernah punya rumah sendiri, kata Arfan, sambil membuka pintu. Tapi rumah ini, Ramakit. Laila tersenyum tipis, memeluk Faris yang kini mulai belajar berjalan dengan langkah kecilnya yang gemetar. Ini bukan soal rumah, Arfan. Ini soal kita yang berani memulai dari nol, bersama. Setelah meninggalkan rumah ayah Laila, mereka tidak langsung berusaha kembali ke kehidupan lama. Laila berhenti sementara dari segala urusan keluarga dan bisnis, memfokuskan dirinya pada Faris, dan membangun kehidupan sederhana bersama. Arfan, mereka mulai mencari pekerjaan dan peluang dari bawah. Arfan, dengan pengalaman kerja di pelabuhan, mendapatkan pekerjaan sebagai asisten manajer gudang di sebuah perusahaan logistik kecil. Meski gajinya pas-pasan, Arfan tekun dan jujur. Laila membantu dengan membuka usaha Kesil Koshilen, menjual kue khas Arab dan Indonesia secara online, memanfaatkan sedikit modal yang masih ia miliki. Waktu terasa lambat, tapi penuh harapan. Namun, hidup tidak pernah mudah. Tantangan demi tantangan datang. Beberapa kali mereka harus menghadapi tatapan sinis dari tetangga yang tahu masa lalu. Laila, ada juga saat ketika uang tidak cukup untuk membeli susu bayi Faris, dan mereka harus berhutang pada teman-teman yang mulai percaya pada niat baik Arfan dan Laila. Tapi mereka tidak menyerah. Kita sudah jatuh terpuruk. Laila, sekarang saatnya bangkit, kata Arfan suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu kecil mereka. Faris tertidur di pangkuan Laila. Laila mengangguk, menatap suaminya dengan mata penuh cinta dan keyakinan. Kita akan membuktikan, cinta kita bukan dosa, tapi kekuatan yang mengubah hidup. Seiring waktu berjalan, Faris tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Ia memiliki bahasa Arab dan Indonesia dalam darahnya. Dan Laila serta Arfan
dengan bangga mengajarinya tentang kedua budaya. Leila juga mulai membuka hati kembali untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, perlahan membangun hubungan baru yang lebih tulus dan jauh dari intrik masa lalu. Arfan semakin dipercayai di tempat kerjanya, bahkan mulai dilirik oleh perusahaan besar. Suatu hari, saat Leila membuka kotak surat, ada sebuah amplop coklat berisi undangan untuk acara reuni keluarga besar Mamut di Riyadh. Surat itu datang tanpa pesan apapun, hanya alamat dan tanggal. Leila termenung lama. Apakah aku harus kembali? Pikirnya. Ketika malam tiba, Leila dan Arfan duduk berdua di teras rumah kecil mereka. Faris sudah tidur pulas di dalam kamar. Aku takut, ujar Leila tiba-tiba. Aku juga, jawab Arfan sambil menggenggam tangan Leila erat. Tapi aku merasa sudah saatnya kita hadapi semuanya. Tidak lari lagi. Arfan menatap mata Leila. Kita sudah berubah. Kita sudah lebih kuat. Aku percaya kita bisa. Hari reuni pun tiba. Leila, Arfan, dan Faris melangkah ke aula megah di Riyadh dengan hati berdebar. Mereka datang bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang yang telah bertahan. Tatapan sinis dan bisik-bisik mulai terdengar. Tapi Leila berdiri tegak. Arfan memegang tangan Faris erat-erat, dan ketika mereka melangkah maju, suara tawa dan hinaan berubah menjadi kekaguman yang tak terduga, karena siapa sangka putra tuan rumah yang dulu memandang rendah mereka, kini berdiri di depan mereka, mengulurkan tangan untuk meminta maaf, dan Faris, dengan senyumnya yang cerah, menjadi jembatan perdamaian yang mengubah segalanya.